Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Lutfi Azahra, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yunaya Mukti, Prodi Manajemen dengan NPM 4122423110514. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan magang saya dengan judul Peran Lembaga Sertifikasi Profesi dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia di PT Bio Farma Persero. Magang berperan penting bagi mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan praktis, memahami dunia kerja, dan menerapkan ilmu yang telah dipelajari. Selain itu, magang juga membantu membangun jaringan profesional serta meningkatkan kesiapan kerja setelah lulus. Pada era globalisasi ini, tuntutan terhadap dunia kerja yang berkualitas semakin tinggi, terutama di sektor-sektor yang sangat bergantung pada pengetahuan teknis dan inovasi, seperti industri farmasi. Industri farmasi yang berperan penting dalam menyediakan obat dan vaksin untuk masyarakat, memerlukan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang spesifik. PT Bio Farma sebagai salah satu perusahaan farmasi terbesar di Indonesia bergerak di bidang produksi vaksin dan bioteknologi. Harus memastikan bahwa sumber daya manusianya selalu terlatih dan kompeten untuk mengikuti perkembangan teknologi dan standar internasional yang terus berkembang. Selanjutnya ada materi presentasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan, yang kedua mengenai aktivitas magang, yang ketiga analisis perusahaan, dan yang terakhir kesimpulan serta refleksi diri. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan. Di sini sudah tertera logo dari PT Bio Farma serta logo dari Departemen Lembaga Sertifikasi Profesi. Lembaga Sertifikasi Profesi PT Bio Farma. PT Bio Farma adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang produksi vaksin dan produk biologis sejak tahun 1890. Perusahaan ini berperan penting dalam pengembangan vaksin untuk Indonesia dan dunia, serta berkontribusi dalam program vaksinasi global. Lembaga Sertifikasi Profesi PT Bio Farma bertanggung jawab atas sertifikasi profesi untuk memastikan bahwa tenaga kerja memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar industri, khususnya dalam kualitas keamanan dan efektivitas produk. Di sini sudah tertera struktur organisasi dari Departemen Lembaga Sertifikasi Profesi PT Bio Farma. Yang pertama ada Dewan Pengarah. Dewan Pengarah ini bertanggung jawab untuk menetapkan visi dan misi serta tujuan dari lembaga sertifikasi profesi, serta mengangkat dan memberhentikan pengurus untuk selanjutnya ditetapkan dalam keputusan direksi. Selanjutnya ada Ketua LSP. Ketua LSP ini bertanggung jawab atas terlaksananya tujuan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengarah, serta mengimplementasikan program kerja yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengarah. Selanjutnya ada bidang sertifikasi dan pengujian kompetensi yang bertanggung jawab untuk menyusun rencana asesmen untuk pelaksanaan sertifikasi profesi, serta melakukan seleksi asesor untuk pelaksanaan sertifikasi profesi. Selanjutnya ada bidang skema yang bertanggung jawab untuk menetapkan lingkup skema sesuai dengan kategori dan jenis skema sertifikat, serta memastikan proses pengembangan skema telah mengikuti pedoman BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Selanjutnya ada bidang penjamin mutu yang bertanggung jawab untuk menjadi koordinator dari fungsi-fungsi manajemen lembaga sertifikasi profesi dalam hal jaminan mutu dan skema yang bertanggung jawab pada Ketua LSP. Selanjutnya ada bidang penjamin mutu yang bertanggung jawab untuk memfasilitasi unsur-unsur organisasi LSP untuk terselenggaranya program sertifikasi profesi dan operasional. Selanjutnya ada asesor. Asesor ini bertanggung jawab untuk melakukan asesmen untuk pelaksanaan sertifikasi profesi sesuai dengan penjadwalan dan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada jenis layanan dari Lembaga Sertifikasi Profesi PT Bio Farma. Layanan utamanya adalah sertifikasi kompetensi untuk berbagai profesi yang ada di perusahaan. Sertifikasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Profesi yang disertifikasi di PT Bio Farma antara lain tenaga teknisi dan operator di bidang produksi vaksin dan obat biologis. Lalu ada profesional di bidang kualitas dan pengendalian kualitas atau QC. Selanjutnya ada tenaga laboratorium yang terlibat dalam pengujian produk. Lalu ada tenaga ahli di bidang riset dan pengembangan vaksin, dan manajer atau supervisor yang mengelola operasional dan produksi.
Selanjutnya ada uji kompetensi. Lembaga Sertifikasi Profesi PT Bio Farma juga menyelenggarakan uji kompetensi bagi para tenaga kerja untuk mengukur tingkat keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki dalam bidang tertentu dan dilakukan berdasarkan standar yang telah dilakukan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP dan lembaga terkait lainnya. Dan yang terakhir ada pengakuan kompetensi. Lembaga sertifikasi profesi ini mengakui kompetensi yang dimiliki oleh peserta melalui pengalaman kerja atau pendidikan sebelumnya. Lalu selanjutnya ada penjelasan mengenai aktivitas magang. Pelaksanaan magang dimulai pada tanggal 1 November 2024 sampai dengan 8 Januari 2025, serta saya diposisikan sebagai supporting staff sertifikasi profesi di Departemen Lembaga Sertifikasi Profesi PT Bio Farma yang terletak di Jalan Pasteur, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung. Selanjutnya ada tugas sebagai supporting staff sertifikasi. Yang pertama ada membuat cover MUK. Pada aktivitas ini saya membuat cover MUK atau materi uji kompetensi dengan menggunakan Microsoft Office Word dengan menuliskan nama asesi beserta skema yang nantinya akan diperlukan untuk kepentingan asesmen. Selanjutnya ada menyusun dokumen MUK dengan cara mengumpulkan, menyusun dan memastikan kelengkapan dokumen yang akan diperlukan, serta terlibat dalam pengecekan dan penataan dokumen agar siap digunakan dalam proses asesmen. Selanjutnya ada cross-check dokumen MUK. Pada aktivitas ini merujuk pada proses pengecekan atau verifikasi dokumen yang digunakan untuk menilai kompetensi calon peserta sertifikasi. MUK sendiri adalah alat atau dokumen yang berisi standar kompetensi yang harus dipenuhi oleh seseorang dalam rangka memperoleh sertifikasi. Cross-check dokumen MUK ini mencakup verifikasi dan pemeriksaan serta pencandingan hasil uji kompetensi dengan standar yang sudah ditetapkan. Selanjutnya adalah merekap data surveillance asesi tahun 2024. Pada aktivitas ini, saya ditugaskan untuk merekap data dari tiap departemen yang akan menjalani asesmen melalui spreadsheet dan Excel untuk mengetahui apakah data dan nama tersebut sudah sesuai dengan skema dan posisi karyawan tersebut. Selanjutnya adalah merekap nilai Assessment Satisfaction Index. Pada kegiatan ini, saya melakukan proses rekapitulasi nilai dengan memulai dengan mencari dan mengumpulkan data yang akan diperlukan dan memastikan bahwa setiap data lengkap dan terisi dengan benar. Dan yang terakhir adalah melakukan perjalanan dinas. Pada perjalanan dinas ini bertujuan untuk mengantarkan dokumen kelengkapan administrasi TUK atau tempat uji kompetensi ke Kimia Farma Plant Banjaran untuk kepentingan asesmen. Dokumen tersebut harus ditandatangani oleh orang yang bersangkutan sebagai salah satu syarat asesmen. Selanjutnya ada dokumentasi kegiatan magang. Di sini ada beberapa foto pada saat saya menyusun dokumen MUK, cross-check dokumen MUK, perjalanan dinas, dan membuat cover melalui Microsoft Word. Selanjutnya ada analisis aktivitas magang. Berikut adalah hasil analisis dari aktivitas magang. Untuk permasalahannya sendiri, LSP menghadapi tantangan dalam jumlah tenaga kerja yang terbatas sehingga beban kerja menjadi tidak merata. Untuk solusinya sendiri, LSP dapat mengatasi keterbatasan tenaga kerja dengan manajemen sumber daya manusia yang efektif, otomatisasi proses dan rekrutmen tenaga tambahan atau tenaga ahli eksternal. Pelatihan karyawan meningkatkan efisiensi, sementara fleksibilitas kerja membantu menyeimbangkan beban tanpa menambah staf. Permasalahan selanjutnya adalah dokumen sertifikasi seperti MUK atau materi uji kompetensi, hasil asesmen dan sertifikat seringkali belum terorganisir dengan baik dikarenakan perpindahan kantor dari gedung 28 ke gedung 21. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam pencarian dokumen dikarenakan kantor arsip yang masih berada di gedung 28. Solusinya adalah dengan menerapkan sistem pengkodean dokumen dan penyusun arsip fisik secara sistematis berdasarkan kategori dan tahun. Penggunaan lemari arsip dengan label yang jelas serta pencatatan lokasi penyimpanan dalam buku atau spreadsheet dapat mempermudah pencarian. Selain itu, menetapkan prosedur baku dalam pengelolaan dokumen akan memastikan keteraturan meskipun terjadi perpindahan kantor. Lalu yang terakhir ada kesimpulan dan rekomendasi.
Kesimpulannya adalah, Lembaga Sertifikasi Profesi PT Bio Farma telah melaksanakan sertifikasi sesuai dengan standar yang berlaku dan mencerminkan komitmen terhadap kualitas produk dan kompetensi sumber daya manusia. Prosesnya mencakup penilaian, uji kompetensi, hingga penerbitan sertifikat bagi yang memenuhi kualifikasi. Selanjutnya ada rekomendasi. Yang pertama ada rekomendasi bagi perusahaan untuk memastikan bahwa pembimbing lapangan membimbing mahasiswa dalam soft skill, budaya kerja, serta mengevaluasi kinerja secara berkala dengan umpan balik konstruktif untuk pengembangan mereka. Lalu yang kedua ada rekomendasi bagi kampus, yaitu kampus juga perlu menjalin lebih banyak kemitraan dengan industri untuk membuka peluang magang yang sesuai dengan dunia kerja, serta menyediakan platform penghubung mahasiswa dengan industri terkait. Selanjutnya ada refleksi diri. Dari pengalaman ini juga saya menyadari bahwa pentingnya sertifikasi profesi dalam mendukung pengembangan karir. Sertifikasi ini tidak hanya memberikan pengakuan atas kompetensi, tetapi juga menjadi landasan bagi pengembangan profesi ke depannya. Refleksi diri selama magang tentunya membantu saya untuk memahami apa yang telah saya pelajari. Yang pertama adalah penerapan teori dalam praktik. Jadi magang ini memberikan saya kesempatan untuk menerapkan teori-teori yang saya pelajari di kampus ke dalam situasi nyata. Misalnya penerapan prinsip manajemen mutu dalam proses sertifikasi atau pengolahan software untuk pengolahan data yang berkaitan dengan sertifikasi profesi. Saya jadi memahami betapa pentingnya peran sertifikasi dalam memastikan kualitas sumber daya manusia khususnya dalam industri farmasi. Selanjutnya adalah keterampilan soft skill. Magang di LSP ini membantu saya dalam meningkatkan keterampilan komunikasi, baik lisan maupun tulisan. Saya sering berkomunikasi dengan rekan kerja, atasan, dan tamu eksternal yang terlibat dalam proses sertifikasi. Saya juga belajar bagaimana menyampaikan informasi secara jelas dan profesional, serta mendengarkan dengan baik untuk memahami kebutuhan atau masukan dari pihak lain. Saya juga belajar untuk lebih percaya diri dalam berbicara dengan berbagai pihak, sehingga saya menyadari betapa pentingnya kemampuan adaptasi di lingkungan kerja yang sangat dinamis ini. Selanjutnya adalah manajemen data dan dokumentasi. Salah satu keterampilan yang penting saya peroleh adalah bagaimana mengelola dan menganalisis data yang terkait dengan sertifikasi. Saya juga terlibat dalam proses dokumentasi mulai dari pengarsipan hingga proses data yang diperlukan untuk sertifikasi. Ini memberikan saya pengalaman langsung dalam menangani informasi pentingnya dengan ketelitian dan akurasi tinggi. Yang terakhir adalah manajemen waktu. Selama magang, saya sering dihadapkan dengan tenggat waktu yang ketat untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Saya juga belajar untuk mengatur waktu dengan lebih efisien, memprioritaskan tugas-tugas yang penting, dan memastikan bahwa semua pekerjaan selesai tepat waktu tanpa mengorbankan kualitas. Magang di Lembaga Sertifikasi Profesi PT Bio Farma telah memberikan saya banyak pengetahuan yang dapat saya aplikasikan di dunia kerjanya nanti. Jadi saya lebih siap untuk menghadapi tantangan profesional dari segi teknis interpersonal. Mungkin dicukupkan sekian presentasi hasil laporan magang saya selama di LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi PT Bio Farma Persero. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Semoga materi dan presentasi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. Dan jika ingin mengetahui lebih lanjut mengenai LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi, bisa mengunjungi halaman Instagram di LSP Holding BUMN Farmasi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.